Kota Garut di Jawa Barat telah lama terkenal sebagai kota penghasil kerajinan kulit di tanah air. Industri pengolahan kulit di kota ini mulai bermunculan pada 1975. Kesan mewah yang terpancar dan pengolahan yang sulit membuat produk fashion berbahan baku kulit kerap dibanderol dengan harga tinggi. Namun produk ini tak pernah kehilangan pasar. Mungkin sebagian kita masih beranggapan bahwa untuk mendirikan sebuah bisnis pengolahan kulit seperti ini menjadi aneka produk fashion, kita membutuhkan modal puluhan juta, ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Tetapi di tangan seorang pemuda asli Garut, ia tidak membutuhkan kulit sebesar ini. Ia hanya membutuhkan sisa kulit pengolahan pabrik dan juga modal sebesar Rp50.000 untuk mendirikan sebuah bisnis fashion berbahan baku kulit. Dan kini omsetnya mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya. Terdesak kebutuhan biaya ketika berkuliah, Rusdi Raisa harus memutar otak mencari cara agar dompetnya terisi pundi-pundi rupiah. Oh kuat. Kang Rusdi, kemana Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nyampe juga di sini. Iya Kang, Ya, dengan Kang, kita selamat datang. ngobrol-ngobrol lebih banyak ya tentang Derusa ya. Kang, ini benar nggak sih dari 50.000 memulai bisnis? Kenapa berani waktu itu dengan modal cekak terus juga katanya pakai bahan-bahan sisaan seperti ini ya? Iya betul, betul. Apa yang menginspirasi berani memulai bisnis kulit dengan bahan sisaan pabrik kayak gini? Nah, sebetulnya awalnya itu saya memang hobi, bisa dibilang hobi atau pengguna kulit ya. Cuman pada saat itu kan barang kulit itu mahal ya, sampai sekarang pun tetap mahal. Nah, kemudian saya memutar otak gimana saya supaya bisa memiliki, tapi dengan dengan dana yang saya punya. Akhirnya saya coba membeli peralatan jahit tangan tapi bukan jahit mesin, peralatan jahit. Dengan pada saat itu dana yang saya miliki itu cuman 50.000. 50.000 otomatis 30.000 itu saya belikan waktu itu. Sebenarnya untuk memenuhi keinginan saya untuk memiliki produk kulit itu. Terus itu oke, sudah membeli bahan, tercipta apa pertama kali waktu itu? Nah, pertama itu otomatis sesuai dengan lebar kulit. Soalnya kalau lebar kulit seperti ini, sekecil ini paling yang kita bisa miliki itu tempat HP yang kecil. HP dulu kan kecil ya. HP, kemudian tempat korek api, korek gas, kemudian atau USB. Itu yang bisa saya produksi pada saat itu. Sebagai putra asli Garut, Rusdi pun membidik keuntungan dari segi bahan baku. Ia dengan mudah dapat memperoleh bahan baku berupa limbah kulit, sisa olahan pabrik dari para pengrajin. Bermodal Rp50.000, lelaki berusia 28 tahun ini memanfaatkan limbah kulit yang berukuran kecil itu menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Dari 2 kg limbah kulit yang didapat, Rusdi berhasil membuat 70 buah tempat telepon seluler yang unik dan belum tersedia di pasar. Terinspirasi oleh pernak-pernik suku Indian, ia menjahit produknya dengan benang dari kulit domba, bukan benang biasa. Ia menyebut hasil jahitannya menjadi lebih kuat dan aksesori buatannya tampak memiliki nilai seni. Rusdi menjual tempat ponsel tersebut seharga Rp50.000. Tak memerlukan waktu lama, ia bisa meraup keuntungan lebih dari Rp2 juta dari modal awalnya. Ia bahkan mulai kebanjiran order. Adapun penamaan label Derusa berasal dari kependekan namanya, yakni Rusdi Raisa. Ia pun berinisiatif mempekerjakan teman-teman sepermainannya untuk menjahit sejumlah pesanan aksesori kulit. Berbisnis bukan tanpa risiko. Rusdi pun pernah merugi sekitar Rp22 juta pada 2009.
Hal ini terjadi karena ia gagal memenuhi pesanan dalam jumlah banyak dari sebuah bank. Gagal memenuhi waktu penyelesaian dan kualitas produk yang dinilai tak sesuai dengan permintaan membuat bank tersebut hanya membayar 30% dari total pemesanan. Sejak saat itu, Rusdi lebih berhati-hati menerima pesanan. Karena ketekunannya, Derusa dapat kembali bangkit hanya dalam kurun 6 bulan. Jadi bisnis model Derusa itu sebenarnya lebih banyak mengejar penjualan dari brand Derusa atau ada kerjasama yang dijalin dengan sejumlah brand, jadi Derusa sebagai supplier, seperti apa Kang? Begitu itu hampir 70% kita itu sebagai supplier. Sebagai supplier 70% itu kita supply untuk brand-brand dan perusahaan-perusahaan lain, seperti perusahaan swasta, kemudian brand juga dalam dan luar negeri juga, kemudian ada juga BUMN dan sebagainya. Justru yang 30% itu untuk Derusa. Oh, penjualan sendiri. Kalau penjualan Derusa itu dikontribusi paling banyak dari penjualan online apa offline dari sejumlah gerai? Offline. Justru kebanyakan kita itu penjualan kita itu offline karena dulu basic Derusa mungkinnya lahirnya itu sebelum ada online. Jadi kita masih sistem pemasaran sistem pemasaran offline lah gitu ya, belum ada online. Setiap minggu, 200 hingga 400 dompet kulit diproduksi Derusa. Ajang Nurjaman adalah sosok yang bertanggung jawab atas kelancaran produksi dan terjaganya kualitas produk Derusa. Dialah partner yang telah mendukung Rusdi melewati berbagai kondisi, baik senang maupun susah dalam mengelola Derusa. Dia itu kalau dilihat sampai sekarang dia bagus, dia cukup bekerja keras, kalau ini nggak pernah yang seperti misalkan ada kegagalan, dia nggak berhenti di situ saja, dia terus pengen coba sampai beberapa kali melalui kegagalan, tapi dia nggak begitu ya pengen berhenti, nggak. Bagusnya itu saya sukanya dia ke dia itulah. Berkat kegigihan Rusdi mengikuti sejumlah pameran industri kreatif, kini puluhan mitra bisnis mempercayakan produksi mereka kepada Derusa. Berawal dari penggunaan limbah kulit sisa produksi, secara perlahan usaha Rusdi berkembang. Tak hanya membuat aksesori kecil seperti tempat ponsel dan dompet, kini Derusa juga memproduksi tas. Bahan baku kulit diperoleh dari beberapa tempat pengolahan kulit yang berada di wilayah Garut Kota. Saat ini ada 4 tempat produksi Derusa yang berpusat di Garut. Tempat produksi di Wanaraga dan Tegal Kurdi dikhususkan untuk pembuatan dompet. Sedangkan 2 tempat lainnya di wilayah Sukaregang, Garut Kota khusus untuk produk tas. Anda itu tidak bisa mendesain. Kok berani-beraninya masuk industri fashion itu? Nah, saya itu berangkat bukan dari desainer, tapi dari pengguna. Rusdi selalu percaya, kualitas yang baik akan membuat produk kulit buatan Derusa dapat bersaing dengan brand lain. Hal ini telah dibuktikan seiring dengan perjalanan bisnis Derusa. Salah satu produk-produk yang dibuat Derusa itu, ini kualitasnya yang salah satu kualitas terbaik. Kualitas terbaik ya. Masih ada aroma Kulitnya masih. kulitnya ya? Iya, masih kulitnya masih. Justru ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Tapi dengan kualitas yang sudah sangat bagus seperti ini tadi bergantung 70% menjadi supplier. Betul. Nah, apa ada rencana ke depannya untuk menjadikan store sendiri, tempat yang terintegrasi? Jadi penjualan Derusa ya Derusa, nggak lagi berkaitan dengan sejumlah brand seperti itu. Jelas, itu Pak, itu ada di rencana saya. Itu udah masuk ke rencana saya. Kenapa? Karena penjualan kulit Derusa itu sangat bagus. Sangat bagus. Tapi yang 30% kita untuk sekarang jarang tersuplai karena kita lebih mementingkan kan otomatis kontrak dengan yang lain dan sebagainya. Dan di rencana untuk kedepannya kita ada produksi Derusa yang dipisahkan hanya untuk Derusa saja. Kedepannya, nah kita sedang membentuk itu dan mencari
sumber daya manusianya, kemudian segala tempat dan segala macamnya. Kita sedang ke tahap itu. Produk dompet Derusa yang mentereng terus diminati konsumen yang terbukti dengan meningkatnya jumlah permintaan pasar. Per bulan, Derusa memproduksi sekitar 800 tas kulit berukuran besar dan kecil, serta 2.000 dompet. Dengan jumlah produksi tersebut, tidak mengherankan jika omsetnya mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Dengan perkiraan, dompet dipasarkan dengan harga rata-rata Rp200.000, sedangkan tas Rp1.000.000 per buah. Dengan 800 tas sebulan itu udah cukup belum sih memenuhi kebutuhan permintaan dari pasar yang menyukai aksesoris kulit yang ada di tanah air? Masih belum. Masih belum. Bahkan sekarang aja untuk tenaga kerja kita aja sering lembur. Berarti itu kita itu masih kekurangan tenaga, kita masih terus tenaga kerja yang hasilnya bagus, sudah punya skill lah untuk menjadi satu jalur. Kalau kita kan mungkin mengutamakan kualitas ya, kualitas jahitan, kualitas, dan itu karena secara tidak langsung merupakan strategi promosi. Baik. Mengutamakan kualitas. Terus juga udah punya 4 cabang. Ini dengan pertumbuhan bisnis yang sebesar ini, targetnya sekarang gimana, Kang? Masih mengamankan pasar nasional atau sudah mulai melirik-lirik sejumlah negara gitu di luar Indonesia? Sebetulnya saya dari mulai 2 tahun kemarin sudah mulai melirik pasar luar. Pasar luar, akan tetapi bukan berarti saya udah siap gitu ya. Itu kita untuk pasar lokal saja, kita untuk memenuhi pasar lokal saja kita udah cukup kewalahan. Tapi kita kita juga pernah bekerja sama dengan brand yang dari Australia dan brand yang dari Jepang, cuman kita belum siap dalam segi produksi. Itu kemarin ketika saya ikut salah satu event Kementerian Perdagangan di Tokyo sama Fukuoka, itu rata-rata permintaannya itu per kontainer. Selama 10 tahun menekuni bisnis pengolahan bahan baku kulit, Rusdi menilai industri ini bisa bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, baik di tanah air maupun di dunia. Pada 2015, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka di bawah 5%, Derusa justru kebanjiran order dari sejumlah rekanannya. Uniknya, meskipun berkecimpung di bidang fashion, Rusdi Raisa tidak memiliki latar belakang pendidikan desain. Maka, proses desain pun tak jarang dilakukan secara non-digital, tetapi menggunakan cara tradisional. Anda itu tidak bisa mendesain. Kok berani-beraninya masuk industri fashion gitu? Nah, saya itu berangkat bukan dari desainer, tapi dari pengguna. Kalau pengguna itu otomatis berkaitan dengan kenyamanan mungkin ya. Kalau pengguna itu otomatis kalau kita buat satu desain, satu produk yang nyaman digunakan. Jadi tidak asal kita desain, asal aku lah, tidak seperti itu. Tapi dibayangkan si tas itu mau kita gunakan pantas tidak gitu. Jadi di situ jadi berangkat dari pengguna gitu kan, kemudian mendesain yang sebagus mungkin, sesederhana sesuai dengan gaya kita, dan ternyata kalau kita bilang bagus karena saya pengguna dan apik, si konsumen pun nggak jauh beda. Di tengah meningkatnya permintaan produk kulit, Rusdi sempat mengalami kesulitan menemukan pengrajin yang terampil. Namun, ia selalu menanamkan agar karyawannya tidak berhenti belajar. Rusdi juga menerapkan jadwal kerja yang fleksibel sehingga karyawannya bisa menghasilkan karya yang kreatif. Ya justru itu, di sini makin bisa kreatif. Soalnya kan tas itu modelnya itu kan banyak. Datang model harus bisa ngerjain pola, harus bisa bikin pola gitu. Kulit berkualitas terbaik ditambah jahitan yang rapi dan kuat ternyata berdampak positif terhadap citra produk Derusa. Sekalipun masih memanfaatkan cara konvensional di tengah maraknya bisnis modern dengan bergantung pada promosi below the line melalui pameran dan toko fisik, Derusa berhasil menjalin ikatan emosi yang kuat dengan konsumen.
Toko Derusa yang terletak di kawasan Jakarta Selatan pun kerap dikunjungi para pembeli. Umumnya mereka adalah existing buyer, yaitu konsumen yang sudah terikat oleh keunggulan produk Derusa. Kalau kualitas, saya rasa kita mencari kualitas ya. Tapi kedua, jahitannya rapih itu. Jadi jahitan rapi itu yang kita suka gitu. Jahitan rapi, terus kulitnya juga bagus gitu ya. Kulitnya bagus, terus modelnya juga nggak ketinggalan gitu loh. Jadi saya rasa ya tepatlah kita memilih ini. Selain harganya standar, juga produksi dalam negeri. Selain diminati konsumen retail, Derusa pernah dipercaya beberapa badan usaha milik negara menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor berbahan kulit. Salah satunya PT Tugu Pratama Indonesia yang sudah bekerja sama selama 3 tahun dengan Derusa. Pertama produknya eye catching ya, jadi kita lihat juga bagus desainnya. Terus setelah kita tanya ternyata bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dari sisi harga juga masuk gitu, sesuai lah, sebanding dari harga dan juga kualitas barangnya. Atas jerih payahnya, kini hasil karya Derusa sudah bisa bersaing dengan sejumlah produk kulit lain di tanah air. Namun Rusdi mengakui, di balik berkembangnya bisnis Derusa, ada sosok yang sangat berjasa, yakni sang ibu. Momen paling mengharukan bagi Anda ke ibu? Keuntungan pertama yang saya kasih ke ibu waktu itu tidak banyak. Reaksi ibu pada saat itu? Kalau ibu saya itu sebetulnya orangnya dingin ya, mau senang mau sedih tetap gitu. Cuman di belakang katanya nangis. Seperti itu. Untuk mengenang masa-masa awal menjalankan bisnis kulit, Rusdi menyimpan tas buatan tangan pertamanya. Nah, ini salah satu tas produk pertama saya. Ini saya buat sendiri. Oh, ini yang dipakai waktu kuliah? Iya, betul. Ini saya buat sendiri semuanya, dari mulai pola segala macam ini saya buat sendiri. Ini jahit tangan semua. Ini satu tas ini saya bikin itu kurang lebih 2 hari lah. 2 hari karena nganyam dulu segala macam. Ini kalau lukisan ini rekan saya yang ngelukis, karena saya nggak bisa ngelukis. Inilah tas-tas bersaya masih saya simpan. Terus dari mulai tas ini akhirnya pesanan banyak dari teman-teman di kampus? Dari mulai tas ini masih sejalur tas jalan, tempat HP jalan, tapi semuanya modelnya sama kayak gini. Model-model Indian itu ada bulu-bulu, rumbai-rumbai gitu kan. Itu sangat laku waktu itu. Sangat laku karena mungkin lagi gayanya mungkinnya waktu itu pesanan itu selain dari menyebar dari mulut ke mulut. Siapa sosok yang paling pertama percaya bahwa jalan yang Kang Rusdi pilih ini memang jalan yang sudah sangat sesuai dengan passion, dengan apa yang ditunjukkan dari kecil? Sebetulnya ya ibu saya itu udah tahu lah sebetulnya batin dia itu, saya itu keinginannya di bisnis, cuman dia cuman ketakutan saja mungkin saya di bisnis. Akhirnya setelah mulai menghasilkan, tidak hanya ibu saja yang yang setuju, semuanya mendukung, bahkan semuanya mendukung gitu kan, bahkan saya bisa membantu keluarga yang lain juga gitu. Sosok ibu bagi Rusdi berperan penting sebagai penguat dikala menghadapi masa sulit. Maka ia selalu meminta restu sang ibu saat akan mengambil keputusan dalam bisnis. Selalu ingin didoakan, kalau orang Sunda kan ya ditiup munan anak ya, kepalanya ditiup, itu didoain, itu yang mungkin yang bikin dia tegar gitu. Dan saya tekankan dimanapun berada, tetap berusaha dengan segala kemampuan kita
Yang penting usaha di jalan yang benar gitu. Meskipun pada awalnya dihinggapi kekhawatiran karena dunia bisnis yang penuh risiko, Ibu Rusdi sudah mengetahui bakat bisnis anaknya itu sejak duduk di bangku sekolah dasar. Momen paling mengharukan bagi Anda ke Ibu? Kalau momen itu mungkin bukan gaji ya, keuntungan pertama yang saya kasih ke Ibu waktu itu tidak banyak, hanya sejumlah 400.000 lah. Tapi itu merupakan keuntungan pertama yang saya dapat begitu besar pada saat itu. Ya itulah. Reaksi Ibu pada saat itu? Kalau ibu saya itu sebetulnya orangnya dingin ya, mau senang mau sedih tetap gitu. Cuman di belakang katanya nangis. Seperti itu. Tapi pada saat Ibu nangis berarti ada kepuasan bagi Anda? Nah, ada kepuasan, mungkin di situ ada kepuasan seorang anak menghasilkan, bisa membahagiakan lah, seperti itu. Baik. Kang Rusdi, apa sebenarnya yang membedakan Anda dari pengusaha-pengusaha lainnya sampai ada di titik sekarang? Apa tips yang seharusnya diikuti oleh seorang anak muda ketika mereka ingin memulai bisnis? Anak muda atau remaja yang mengawali, dan posisinya kebetulan sama dengan saya pada waktu itu, sebenarnya satu, modal saya itu bukan uang. Selalu kalau anak muda gitu atau remaja mau terjun ke bisnis, sebenarnya yang dipikirkan itu selalu uang, teknik pemasaran, kemudian dan strategi segala macam lah untuk menggodok di situ, akhirnya nggak jadi gitu kan. Kalau saya tidak, usaha kalau saya mau usaha, besok itu harus start gitu, mau apa aja, mau dagang apa aja. Yang penting kita itu terus berusaha, mau kita jualan jas hujan atau apapun gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhkan itu dari situ tuh sekolah. Nanti produk yang cocok untuk kita bakal ketemu di jalannya gitu. Di akhirnya gitu yang cocok sama kita, seperti saya sebelum itu saya jualan jas hujan, jualan kaos, jualan apa, ternyata yang cocoknya ada di kulit. Tapi ketika kita ketemu dengan kulit, kita udah cukup pengalaman, diasah di jualan selama itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi intinya mental, nomor satu mental itu. Pokoknya kalau kita memulai usaha, apapun jangan berhenti. Rugi dikit, tipu dikit, jangan menyerah lah. Terus berjalan aja gitu. Yang saya rasa itu hukumnya bisnis pasti berhasil. Masalahnya kuat atau tidak gitu. Rusdi Raisa menunjukkan pola pikir pengusaha memang dibentuk oleh mental yang kuat karena menghadapi sejumlah rintangan dalam berbisnis. Lebih dari itu, keberhasilan sebuah bisnis bergantung pada keberanian mengeksekusi ide dengan cepat dan tidak berhenti membenahi kekurangan selama usaha berjalan. Sebab yang terbaik dalam berbisnis bukanlah ide yang berlimpah, melainkan gagasan yang diwujudkan.